tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini saya Radhi Smash kembali menjumpai Anda dalam acara ngobrol bareng seru sore. Di kesempatan hari ini Selasa tanggal 6 September 2022, kami harapkan kehadiran kami sore hari ini memberikan pencerahan, memberikan edukasi, seirama dengan tema yang akan diangkat kali ini yaitu tentang diare. Para kaji Tanjung Enim Radio, seperti biasa Anda bisa di concern di www.tanjungenim.radio dan di Facebook Tanjung Enim Radio. Dan sudah hadir di studio orang-orang spesial, orang-orang yang sangat luar biasa, narasumber kita yang berasal dari Puskesmas Tanjung Enim. Dan seperti biasa acara ini akan berlangsung sampai pukul 16 atau jam 4 sore. Baik para kancil, kita akan menyapa dulu bintang tamu kita sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Lia Riani. Assalamualaikum Ibu, sehat walafiat ya? Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah. Amin. Terus yang kedua ini sepertinya tidak asing lagi nih kalau di kawasan Tanjung Enim ya. Ibu Hajah Siti Musadah AM Keperawatan. Assalamualaikum Ibu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Ngobras Tanjung Enim Radio. Dan mudah-mudahan sore hari ini kita akan memberikan pencerahan dan juga mengedukasi apa sih diare itu ya. Nah para kanca seperti biasa Anda juga bisa di like di Facebook kami dan juga Anda bisa dengarkan terus sampai tuntas nanti masih dari kawasan Gedung Serbaguna lantai 2 PT Bukit Asam. Para kanca, untuk yang bertanya saya mau tanya nih ke Ibu Dokter dulu. Sebenarnya diare itu apa sih dokter? Baiklah Pak. Diare itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu buang air besarnya, konsistensinya itu lembek atau cair. Jadi dapat berupa air saja, frekuensinya lebih banyak dari biasanya, lebih dari 3 kali atau 4 kali, bisa juga masih ada seratnya dalam satu hari. Kalau dikatakan diare yang parah itu dalam kurun waktu dari pagi sampai sore bisa berapa kali itu Bu? Kita kategorikan sudah terlalu parah itu. Kalau sudah terlalu parah, untuk keparahannya itu kita lihat dari derajat dehidrasi. Derajatnya. Tapi kalau dia sudah lebih dari 4 kali itu kita sudah masukkan kategori diare. Nah untuk mengetahui dehidrasi ada beberapa cara yang harus kita tanyakan atau kita lihat pada pasien yang datang ke puskesmas. Ya, penyebabnya apa tuh diare? Diare itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, bisa juga infeksi, misalnya bakteri, virus, bisa juga oleh alergi, keracunan, malabsorpsi karena fungsi usus yang terganggu, imunodefisiensi atau sebab lainnya yang belum diketahui. Oh gitu ya. Nah kemudian tentunya kan diare ini suatu penyakit yang ada jenis-jenisnya ya. Bisa disebutkan jenis-jenis dari diare tersebut? Kalau pasien itu datang biasanya ada 2 kategori yang kita masukkan, yaitu diare akut dan diare yang kronis atau persisten. Kalau yang akut biasanya kalau diarenya itu terjadi setiap hari di bawah 14 hari. Tapi bila diarenya lebih dari 14 hari kita kategorikan sebagai diare kronis atau persisten. Iya, diare. Nah itu kalau sudah 14 hari seperti itu harus segera dirujuk rumah sakit atau udah kategori udah perawatan rumah sakit itu? Rata-ratanya kalau dia di atas 14 hari dengan diare yang lebih dari 4 kali dalam sehari itu biasanya harus segera dirawat. Dirawat ya? Iya. Oke. Nah saya ke Ibu Hajah Siti Musadah AM Keperawatan. Sebenarnya diare itu derajatnya, dehidrasinya seperti apa sih? Derajat dehidrasi dalam diare itu ada 3. Pertama diare tanpa dehidrasi. Kedua diare dengan dehidrasi ringan dan sedang, dan diare dengan dehidrasi berat. Iya. Adapun kalau tanda-tanda dari dehidrasi tanpa dehidrasi biasanya bila terdapat 2 tanda atau lebih. Iya. Seperti itu ya. Apakah ada beda ya ketika dikatakan ada yang dehidrasi, ada yang tidak? Apakah ini tergolong berbeda ini?
atau mungkin ciri-ciri seseorang anak lah kita katakan itu terserang diare itu seperti apa ini Bu Haja? Biasanya kita tanya berapa lama anak sudah mengalami diare, terus berapa kali anak buang air besar dalam 1 hari. Biasanya kalau memang lebih dia lebih dari 3 kali kan diare. Terus apakah tinjanya ada darah? Biasanya kalau ada darah tuh itu dinamakan disentri, ada lendir campur darah. Terus apakah dia muntah dan apakah ada penyakit lain? Maksudnya penyakit yang bisa menyebabkan diare. Oh, penyakit sebelumnya menyebabkan diare ya. Terus kita lihat juga bagaimana keadaan umum anak, sadar atau tidak. Terus lemas, terlihat sangat mengantuk. Biasanya anak tuh kalau lemas kan ngantuk dia. Terus apakah anak gelisah? Terus kita beri minum, biasanya anak tuh mau minum apa tidak? Jika iya, apakah ketika minum ia tampak sangat haus? Berarti kalau dia haus, berarti dia sudah dehidrasi. Tingkat dehidrasinya tinggi ya? Tinggi ya. Terus apakah matanya cekung atau tidak cekung? Biasanya kalau cekung itu sudah dehidrasi yang berat. Lakukan cubitan kulit di perut atau turgor itu namanya. Biasanya kalau cubitan di perut atau di lengan biasanya agak lambat kembalinya. Berarti dia itu termasuk turgornya jelek. Oh iya, seperti itu sudah dehidrasi berat. Nah, diare ini kan bisa juga disebabkan dari makanan ya. Bisa seperti itu kenapa dokter nih? Kalau diarenya disebabkan oleh makanan biasanya tergantung dari individunya masing-masing Pak. Karena kembali ada, kekebalan ya? Kekebalan sama reaksi tubuh masing-masing. Karena ada beberapa anak misalnya ada bayi yang tidak bisa minum susu formula yang berasal dari hewani. Nah biasanya itu akan menyebabkan dia diare. Maka biasanya kalau dia ke dokter akan disarankan untuk menggantinya dengan yang nabati, misalnya susu yang berasal dari kacang-kacangan misalnya ya. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ternyata diare tidak hanya melulu ya, semuanya dari virus-virus yang lain, tapi pengaruh makanannya. Nah misalnya saya ini ya, tidak biasa makan cabai yang terlalu pedas. Terus suatu ketika karena kepingin makan cabai yang pedas, bisa menyebabkan diare? Bisa, karena makanan yang pedas itu sebetulnya merangsang sekresi cairan di usus lebih banyak. Oh seperti itu ya. Pada beberapa orang karena sekresi yang berlebihan itu atau keluar cairan lebih banyak itu akan menyebabkan reaksi di ususnya tidak bagus. Tidak bisa diserap dan harus dibuang. Nah dibuang yang terlalu berlebihan itu jatuhnya ke diare. Oh seperti itu ya. Nah kan kita kembali ke zaman dulu, mungkin Ibu Dokter masih ingat ya, kalau termasuk P3K-nya lah ya, ketika kita mulus dan sebagainya, ada sebagian orang karena kurangnya pengetahuan, kemudian obat-obatan belum banyak, mengambil garam dan jambu biji yang masih muda. Nah itu menurut dokter gimana tuh? Apakah ada sisi-sisi yang untuk melambatkan diare itu? Jambu biji mudanya dimakan? Iya sama garam itu kalau zaman-zaman dulu kan. Menurut penelitian, apakah ada pengaruhnya untuk mampet? Penelitian, Bu Musadah pernah enggak? Kalau untuk penelitian belum ada penelitian yang menyebutkan. Tapi kalau untuk testimoni mungkin iya ada. Sejauh ini yang saya dengar malah rebusan daun jambunya. Rebusannya ya? Daun jambu itu diambil beberapa lembar, direbus jadi segelas, diminum, itu membantu. Bisa menyebabkan mampet ya? Tapi kalau yang garam sama jambu yang masih biji, muda, ya saya belum dengar. Iya, artinya itu kan hanya mungkin bagian dari ketidaktahuan dan juga mungkin karena tradisi waktu itu berjalan seperti itu maka dijalankan ya. Jadi menurut penelitian itu tidak belum kebenarannya ya. Oke. Kemudian bagaimana sih rencana terapi untuk masing-masing penderita diare itu? Untuk rencana terapi tergantung dari derajat dehidrasinya. Jadi kalau misalnya dia datang dengan derajat dehidrasi yang dehidrasi sedang biasanya. Oke Bu, jangan diteruskan dulu. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Para kancu tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.
Wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Tanjung Enim Radio. Kami hadir untuk Anda dari Gedung Serbaguna PTBA yang baru di lantai 2. Dan kebersamaan kita di sore hari ini seperti biasa sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat di acaranya Ngobras, Ngobrol Bareng Sore Seru. Untuk kesempatan hari Selasa tanggal 6 September 2022. Bersama narasumber kita Ibu Dr. Lia Riani, Dokter Fungsional Puskesmas Tanjung Enim, dan Ibu Haja Siti Musada, AM Keperawatan, PJ Program Diare Puskesmas Tanjung Enim. Kali ini kita masih membahas tema soal diare. Bersaya Redi Smash, seperti biasa Anda bisa live di Facebook Tanjung Enim Radio dan juga di www.tanjungenimradio. Ayo selamat sore untuk Ibu Puji dan rekan-rekan di Puskesmas Tanjung Enim yang kami yakin pasti mendengarkan ya. Tadi kata Ibu Dokter nggak mau lihat katanya, sekarang menonton lagi ya. Baik, Ibu Dokter Lia Riani, kita lanjutkan kembali. Bagaimana sih rencana terapi untuk masing-masing penderita diare? Mohon dijelaskan. Oke, untuk penderita diare itu, bila penderita datang, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Siti Musada, ada yang ditanya dan ada yang dilihat, Pak ya. Nah, dari yang ditanya dan dilihat itu akan kita ketahui derajat dehidrasinya. Jadi yang pertama kita bahas dulu untuk rencana terapi bila diarenya tanpa dehidrasi. Jadi untuk yang tanpa dehidrasi ini bila ada 2 atau lebih tanda dari keadaan umumnya baik atau anaknya masih sadar. Kemudian kalau kita lihat matanya tidak cekung, minumnya masih biasa dan tidak tampak haus anaknya. Kemudian kita cek turgor atau cubitan di kulit perutnya masih bagus, artinya segera kembali. Nah, itu kita kategorikan sebagai tanpa dehidrasi. Nah, untuk diare yang tanpa dehidrasi ini ada beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk pasien kita. Yang pertama, biasanya kita edukasi bayi tersebut harus diberi cairan lebih banyak dari biasanya. Nah, misalnya kalau bayinya masih ASI, kita anjurkan kepada ibunya untuk menyusuinya lebih sering dan lebih lama. Kalau anaknya masih dalam ASI eksklusif tapi sudah mendapat makanan tambahan, bisa kita sarankan untuk ditambah pemberian Oralit, air matang atau tambahan yang lain. Misalnya cairan yang ada di rumah tangga. Misalnya kuah sayur, air tajin atau air matang biasa. Nah, Oralit ini Pak diberikan sampai diarenya berhenti. Jadi kalau misalnya anaknya setelah kita beri Oralit dia muntah, tunggu 10 menit baru dikasih Oralitnya lagi sedikit demi sedikit kayak gitu. Dosisnya juga disesuaikan dengan umur anak tersebut. Kalau dia usianya kurang dari 1 tahun, biasanya kita beri 5-100 mili setiap kali anaknya berak. Kalau di atas 1 tahun bisa 100-200 mili setiap anaknya berak. Nah, Oralit ini juga biasanya kita bawakan ke ibu bayi itu 5-6 bungkus dan biasanya harus habis, terutama kalau dia sudah mendapat terapi untuk yang dehidrasi ringan sedang atau yang dehidrasi berat. Kemudian yang harus diwaspadai adalah bila keadaan memburuk harus cepat-cepat kembali ke petugas kesehatan, kayak gitu Pak. Nah, kembali ke Oralit tadi ya. Terkadang kan karena kita keadaan darurat, kita mau buru-buru. Kalau kita membuat sendiri Oralit dari gula dan garam, itu takarannya yang diizinkan seperti apa ini Bu? Misal ukuran 1 gelas yang biasa itu. Kalau untuk 1 gelas Oralit ya? 1 gelas cairan gula garam,
Biasanya satu gelas itu gelas belimbing Pak. Ya, gelas belimbing itu biasanya 200 ml. Itu seujung sendok teh garam. Ditambah 1 sendok teh gula. Oh seperti itu. Perbandingannya seperti itu ya. Seperti itu. Oh iya. Jadi kan dengan adanya pencerahan ini, mudah-mudahan para kanci yang sedang mendengarkan lebih tahu lagi. Oh yang pas itu seperti ini yang diizinkan seperti itu. Ya. Tapi sebagusnya kalau ada Oralit. Iya kalau Oralit ada lebih bagus lagi. Lebih bagus Oralit. Itu cara menyiapkan Oralit itu biasanya kita harus cuci tangan dulu sebelum menyiapkan Oralit. Terus kita sediakan 1 gelas air 200 ml tadi, terus dimasukkan 1 bungkus Oralit. Oralit ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegah dehidrasi sebelum seorang katakanlah anak itu dibawa untuk sarana kesehatan, puskesmas dan sebagainya. Pencegahannya seperti apa itu? Untuk mencegah dehidrasinya apa mencegah diare? Mencegah diarenya maksudnya. Oh iya. Oke. Biasanya untuk mencegah diare pertama kita setiap kegiatan kita gunakanlah air yang bersih yang cukup. Cukup ya. Terus cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sehabis makan. Biasanya kita nih ada makanan ke anak-anak kita langsung kita kasih. Harusnya cuci tangan dulu. Tangan dulu ya. Bagusnya pakai sabun. Karena kadang-kadang debu tidak kelihatan dan sebagainya iya. Gitu. Semua anggota keluarga beraknya di jamban. Di jamban maksudnya di WC. Jadi satu ya. Sekarang ini kan banyak bayi-bayi kita nih pakai pampers. Yeah. Nah, pampers itu harus dibuang di jamban bagusnya. Kadang kita masuk langsung ke tong sampah itu salah. Yeah. Kalau anaknya masih ASI eksklusif itu ASInya diteruskan sampai 6 bulan dan diteruskan sampai 2 tahun. ASInya itu juga untuk mencegah diare. Beri makanan pendamping ASI. Terus berikan imunisasi campak. Imunisasi campak juga untuk mencegah diare. Iya. Nah, yang kita katakan tadi kan untuk kategori anak-anak ya. Nah, bagaimana dengan cara pencegahan untuk orang dewasa seperti kita ini sebelum dibawa ke sarana kesehatan? Apa yang harus kita lakukan hari-harinya untuk mencegah agar kita tidak terserang diare ini? Untuk orang dewasa prinsipnya sama Pak. Karena penularan diare itu cenderung lewat mulut ya. Jadi apapun yang akan kita masukkan ke mulut, alat untuk memegangnya harus bersih. Misalnya sendok, garpu, atau piring makannya juga harus bersih. Tangan juga, apalagi kalau kita makan pakai tangan harus dicuci pakai sabun. Terus makanan yang akan masuk ke mulut juga harus kita pastikan bahwa itu bersih. Benar-benar bersih ya. Bebas dari bakteri, bebas dari kuman yang lainnya. Iya. Jadi dan jangan yang basi. Kalau yang basi kan cenderung menyebabkan keracunan makanan yang salah satu gejalanya adalah diare. Iya. Jadi pada prinsipnya untuk anak-anak dan dewasa hampir sama ya. Yang harus kita jaga tingkat kebersihannya. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah diare ini yang betul-betul efektif? Baik anak-anak maupun dewasa. Pencegahannya seperti apa ini Bu? Kalau yang pencegahan diare... Jangan dilanjutkan dulu. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Para kaji tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.